Semua orang Arab tahu kalau Muhammad Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca, nggak bisa menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Nabi kita tercinta SAW tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca, bahkan diutus menjadi Nabi. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman, dan kata Allah SWT, orang-orang yang mengikuti nabiyin ummi, nabi yang buta huruf. Andai kata nabi yang diutus ini bukan nabi buta huruf, mungkin akan dituduh, oh kalau nabi pinter maca ya, kok bisa nerangkan ini, nerangkan Nabi Ibrahim, nerangkan Nabi Musa, nerangkan Nabi Isa, oh itu mesti membaca kitab yang dulu itu. Tuduhannya dikira membaca kitab yang dahulu, yang pernah diturunkan oleh Allah, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Nah, karena bisa membaca maka bisa menerangkan. Tapi ini tidak, semua orang Arab tahu kalau Muhammad Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca, nggak bisa menulis. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang benar Rasulullah SAW memang ummi, tidak bisa tulis. Makanya ada yang menuliskan kepada Nabi SAW. Ada perjanjian yang nulis bukan Nabi, yang nulis sahabat. Bahwa Nabi Muhammad buta huruf, kita cek dengan Al-Quran dan sejarah. Dasar mereka mengatakan buta huruf adalah ummi. Dan ada sumber lain tidak dinarasikan di sini, yakni peristiwa di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya, diperintahkan untuk membaca. Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqori. Itu jawaban beliau ketika di Gua Hira. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa bebasnya, apa yang harus saya baca? Karena kondisi gelap, tidak ada objek atau subjek yang dibaca, sehingga menjawab ma'ana biqori. Itulah yang menjadikan dasar untuk mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Yang kedua, kata umi. Kata umi itu tafsirnya tidak seperti itu. Nanti ini tafsir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biya minika idzalar tabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi kata umi itu tafsirnya yakni tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, atau tidak pernah menerima informasi tentang terkait wahyu apapun. Kitab sebelumnya, Nabi Muhammad tidak pernah tahu Taurat, tidak pernah tahu Zabur, tidak pernah tahu Injil. Itu maksudnya dari kata umi. Dan terkait wahyu sebelumnya, Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minawiyatlu suhwa mutahharah, yaitu seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Surat Bayyinah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nuri wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsana wa hulahu rizqa. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan
kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada yang kebenaran. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah Nabi Muhammad bisa baca. Lagi, Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah Al-Quran mengatakan, membuktikan Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Contoh Nabi Muhammad bisa baca dan tulis fakta sejarah. Piagam Madinah yang merumuskan Nabi sendiri, bukan orang lain. Di dalamnya terkait pasal-pasal kenegaraan yang kompleks, mana mungkin bisa dirumuskan kalau orang tersebut buta huruf. Pikir. Hati Nabi Muhammad tidak buta huruf. Bisa baca tulis dan pengetahuannya lebih baik dari kita, lebih sempurna dari kita. Melalui wahyu meskipun tanpa sekolah sebagaimana yang kita laksanakan. Tapi ilmunya diberi langsung oleh Allah lewat pewahyuan yang benar. Demikian. Sekali lagi, saya menolak Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Dan pengetahuannya melebihi kita lewat dasar wahyu, bukan proses pendidikan formal. Beraninya manusia bersikap berbeda dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran. Questionable, bro. Apakah tidak takut akan resikonya di kemudian hari sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran di bawah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.